Ya, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini kita masuk ke materi tentang Carnot Map ya. Jadi Carnot Map ini merupakan suatu alat yang kita bisa gunakan untuk menyederhanakan suatu fungsi bool. Kalau sebelumnya kita menyederhanakan fungsi bool itu dengan menggunakan menggunakan secara aljabar gitu ya. Jadi kita menggunakan sifat-sifat pada aljabar. Nah, saat ini kita mau menggunakan Carnot Map sebagai alat untuk menyederhanakan ya. Nanti ada selain COMAP tuh ada metode tabulasi, kemudian ada metode konsensus gitu ya. Tapi kita masuk ke sini dulu. Nah, untuk yang KeyMap ini nanti ada 2 sampai 6 variabel gitu ya. Tapi di pertemuan kali ini kita hanya KeyMap 2 variabel dan 3 variabel saja. Nah, ini penemu dari KeyMap gitu ya, Maurice Carnot. Sama satu lagi adalah Edward Page. Nah, dia ini merupakan penemu KeyMap. Kemudian, nah ini penemunya udah lama ya, 1953. Kemudian oleh si Maurice. Sebelumnya dia ditemukan oleh Edward Page ya, tahun 1952. Nah, kita masuk ke KeyMap. Jadi KeyMap itu adalah sebuah diagram atau peta yang terbentuk dari kotak-kotak yang bersisian. Jadi nanti banyaknya kotak ada sebanyak 2 pangkat n. N ini menyatakan banyaknya variabel pada fungsi bool. Jadi kalau saya punya fungsi bool dengan 2 variabel, maka nanti banyaknya kotak ada sebanyak 4 ya. Kalau saya punya 3 variabel, ada sebanyak 8. Nah, kotak-kotaknya seperti apa? Nah, ini contohnya untuk KeyMap dengan 2 variabel. Jadi di sini saya membuat ada 2 tipe ya. Tipenya ini yang A sama yang B. Nah, yang A dan yang B hanya bedanya di sini susunannya gitu ya. Anda baca di sini susunannya, berarti kalau yang A ini susunan dari baris gitu ya. A-nya sebagai baris, nanti B-nya sebagai kolom. Kalau yang gambar yang kedua di sini berarti B-nya sebagai kolom, B-nya sebagai baris, A-nya sebagai kolom. Nah, nanti kenapa ada 4 seperti ini gitu ya? Padahal kan kita punya A dan B saja. Nah, nanti di sini kita menuliskan ya, di sini karena kalau di aljabar bool kita punya ada A atau A aksen, B atau B aksen gitu ya. Maka di sini saya menuliskan jadi ada kotak-kotaknya ada 4 ini. Jadi nanti ini 0 1 0 1 gitu ya. Nah, di sini nanti berarti kalau saya punya yang ini kan seperti matrik ya. Jadi kalau misalnya kotak yang pada baris pertama, kolom pertama, berarti kan saya punya ini 0 0 gitu ya. Ini 0 1. Terus ini 1 0. Dan yang ini adalah 1 1. Jadi kalau yang di kotak ini berarti ini variabelnya adalah A aksen, B aksen gitu ya. Jadi 0 menyatakan aksen, 1 itu menyatakan tanpa komplement. Kemudian ini untuk yang 3 variabel ya. 3 variabel di sini saya punya variabelnya adalah ABC. Kalau Anda perhatikan di sini A-nya untuk yang gambar yang ini ya, A-nya ini sebagai baris, BC-nya sebagai kolom. Nah, yang gambar yang B ini adalah C-nya sebagai baris, AB-nya sebagai kolom. Nah, untuk pembuatan KeyMap pada fungsi bool, di sini kan saya punya ada 3 variabel ya, A, B, C. Nah, ini memenggalnya berarti kita harus gini ya, misalnya A dengan BC, atau tadi kan bisa juga AB dengan C gitu ya. Nah, yang nggak boleh itu kalau misalnya Anda membuat misalnya B-nya sebagai baris, kemudian AC-nya sebagai
kolom, ini nggak boleh yang seperti ini. Jadi dia harus berurutan ininya ya, nggak boleh. Kok ini kan B dengan AC itu nggak boleh. Jadi harus berurutan di sini, harus saling berurutan. Itu. Nah, ini untuk yang 3 variabel. Jadi kita punya sebanyak 8 kotak ya. Nah, sebenarnya untuk yang 3 variabel saya juga bisa menggambarkannya itu boleh seperti ini gitu ya. Nah, misalnya saya punya di sini berarti ini AB, barisnya kan ada 2 gini ya. Terus C-nya sebagai kolom. Ya, jadi Anda boleh seperti ini. Nah, ini untuk yang 3 variabel. Kemudian untuk yang 4 variabel, key map-nya adalah sebagai berikut. Jadi kotaknya ada sebanyak 16. Ya, di sini berarti seperti tadi menggalnya itu harus AB dengan CD, nggak boleh AC dengan BD gitu, nggak boleh gitu ya. Jadi harus seperti ini. Nah, kenapa sih kita menggunakan key map gitu? Key map ini sebenarnya untuk memudahkan kita dalam menyederhanakan. Terus kenapa fungsi bool itu harus disederhanakan? Jadi kalau misalnya kita membuat suatu rangkaian, jadi kan kalau rangkaiannya memuat fungsi bool dengan gerbang yang sangat banyak, mungkin nanti ya kita bahas ke gerbang itu di akhir-akhir ya. Jadi kan kalau suatu fungsi bool itu kita bisa menuliskan dalam suatu rangkaian logika gitu ya. Nah, kalau misalnya rangkaian logikanya itu tidak kita sederhanakan, tentunya akan membutuhkan gerbang yang sangat banyak gitu ya. Dengan kita menyederhanakan itu sehingga kita bisa membuat atau membutuhkan gerbang logikanya lebih sedikit. Nah, di sini untuk 2 sampai 3 variabel kita masih bisa menggunakan secara aljabar ya, menyederhanakan itu maksudnya masih mudah. Kemudian dengan menggunakan key map juga mudah. Nah, untuk yang 4 variabel mungkin nanti kalau Anda menggunakannya secara aljabar itu akan rumit gitu ya. Tetapi kalau dengan key map untuk yang 4 variabel kita malah lebih mudah, memudahkan kita untuk menyederhanakan suatu fungsi bool. Kalau variabelnya 5 sampai 6, nah itu secara aljabar juga akan membutuhkan waktu yang sangat lama dan ketelitian ya, karena kalau secara aljabar itu kan berdasarkan hukum-hukum kita bisa saja menghasilkan hasil yang berbeda gitu ya, antara misalnya si A dengan si B mengerjakannya itu tentunya akan berbeda. Mungkin si A menggunakan hukum yang apa gitu, yang si B menggunakan yang lain lagi. Nah, dengan menggunakan key map, nah di key map juga sebenarnya nanti kita bisa dapatkan suatu hasil yang tidak sama gitu ya. Maksudnya tergantung Anda melingkupinya. Tapi setidaknya dengan key map kita bisa lebih memudahkan untuk menyederhanakan suatu fungsi bool. Nah, untuk 7 sampai 8 variabel, nah ini kalau menggunakan key map itu agak lumayan lama gitu ya. Maksudnya kenapa? Karena kan tadi kalau kita 6 saja, 6 itu sudah 64 kotak ya. Kalau 7 berarti berapa tuh? 128 kotak ya. Kalau Anda menggambarkan kotak sebanyak 128 kan agak lumayan gitu ya, akan membutuhkan waktu yang lama. Dan itu akan lebih memudahkan kita kalau kita bisa menggunakan atau membawa key map itu ke dalam suatu aplikasi komputer gitu. Nah, nanti untuk yang 5 sampai lebih dari 8 dan seterusnya itu lebih mudah kalau kita menggunakan aplikasi komputer ya. Jadi untuk saat ini kita bahasnya key map-nya sampai 6 variabel ya. Jadi 6 variabel masih bisa kita kerjakan secara manual gitu ya, walaupun mungkin butuh waktu yang lama dan ketelitian. Nah, ini bagaimana kita membuat key map, dan sebenarnya intinya seperti ini. Jadi kalau Anda bayangkan suatu diagram di sini atau suatu diagram Venn, kan Anda dulu pernah belajar ya diagram Venn. Kalau saya punya himpunan A, maka di luar A itu adalah A komplement gitu ya. Nah, di sini saya membagi seperti ini. Jadi saya membuat suatu yang saya batasi antara A dengan A aksen. Kemudian
ini kan satu ya, satu variabel. Kalau 2 variabel berarti ya kita punya B dan B aksen. Jadi saya buat ya kotaknya seperti ini ya, yang B dan B aksen. Kemudian kita tumpuk antara yang A dengan yang B sehingga saya dapatkan di sini kita punya 4 kotak ya. Nah ini kan A aksen, B aksen. Oh iya, untuk membacanya Anda tetap ya, kalau misalnya ini fungsi boolnya 2 variabel A, B, berarti kan A duluan ya. Makanya bacanya yang di sini adalah A aksen, B aksen ya, bukan B aksen, A aksen. Jadi sesuai dengan urutan yang di sini fungsinya. Nah, di sini ini adalah A, B aksen, kemudian ini A aksen B, ini adalah AB. Itu ya. Nah, ini sehingga key map-nya dapat yang seperti ini untuk yang 2 variabel. Nah, selanjutnya kita masuk ke kode Gray. Kode Gray itu apa? Kode Gray itu merupakan sistem bilangan biner di mana 2 nilai berturut-turut berbeda hanya di 1 bit. Jadi kode Gray ini nanti kita gunakan, kita tuliskan gitu ya. Jadi kan ada kotak-kotak ini ya. Kotak-kotak ini jadi biasanya nanti kita kita tidak menuliskan variabel A aksen atau A, jadi kita cukup misalnya di sini A, B gini saja. Nah, di sini nanti kita menuliskan ini 00, 01, 00, 01. Nah, yang disebut kode Gray itu adalah yang angka-angka ini gitu ya. 00, 01 dan seterusnya. Nah, dia dikatakan kode Gray. Di sini definisinya adalah 2 nilai berturut-turut berbeda hanya 1 bit. Jadi di sini kalau Anda perhatikan saya punya 00 dan 01. Nah, ini adalah dia berbeda di 1 bit. Berbedanya di mana? Di paling belakang ini ya, Anda perhatikan. Kalau yang depan ini kan sama 00, tapi yang belakangnya adalah 0, kemudian ini 1. Artinya berarti dia berbeda di 1 bit. Kalau misalnya 00 dengan 11 ini berbeda di 2 bit gitu ya. Karena berbeda semuanya gitu. Nah, jadi kode Gray ini berbeda 1 bit itu artinya nanti dia akan bertetangga gitu ya. Jadi kalau Anda lihat di sini 00 dengan 01 dia akan bertetangga atau bersisian di sini. Nah, nanti 00 dengan 11 karena dia berbeda 2 bit, dia tidak akan bersisian dengan ininya ya, 00 dengan 1 tidak akan bersisian. Nah, kemudian 11 dengan 01 dia bersisian tidak gitu ya. Oh, jadi dia akan bersisian. Kenapa? Karena dia berbeda di 1 bit di depannya saja gitu ya. Nah, dalam aljabar bool nanti kode G ini kita gunakan untuk memberi label pada baris dan kolom key map. Nah, seperti saya jelaskan tadi gitu ya. Nah, kode Gray ini kita bisa hasilkan secara rekursif dari n-1 bit dengan mencerminkan dalam daftar. Jadi intinya mungkin seperti ini proses pembuatannya. Jadi pertama kan kita punya, kalau yang satu variabel ini adalah kita punya 01 gitu ya, hanya 01 saja. Kemudian di sini saya menuliskan nolnya di sini ya. Jadi kita tuliskan 00 01 110, sorry. Awalnya kan yang ini. Nah, di sini kita mencerminkan nih. Awalnya yang 01 kita cerminkan. Cerminkannya berarti ini adalah kalau di atasnya 1 gitu ya, terus 0. Setelah Anda cerminkan, yang di depan sini, yang ini tuh Anda tambahkan angka 0 gitu ya. Nah, tapi yang bawahnya di sini Anda tambahkan angka 1 sehingga jadinya seperti ini. Nah, ini merupakan kode Gray gitu ya. Jadi kita punya kode Gray dengan 2 variabel itu adalah 00, 01, 11, 10. Nah, ini kode Gray-nya. Jadi artinya dia hanya berbeda setiap ini hanya berbeda 1 bit saja gitu ya. Nah, kemudian ini untuk yang ini 2 variabel. Untuk yang 3 variabel kita lakukan lagi secara rekursif gitu ya. Nah, ini kan Anda cerminkan. Ini Anda cerminkan dapat yang bawahnya. Setelah Anda cerminkan, Anda tambahkan 0 di depannya, tambahkan 1 yang di bawahnya. Sehingga saya dapatkan
kode Gray untuk fungsi bool dengan 3 variabel ini ya. Jadi 000, 001, 011, 010, 110, 111, 101, dan 100. Ini merupakan kode Gray, ini 3 variabel. Nah, untuk 4 variabel gimana? Anda bisa lakukan lagi gitu ya secara rekursif. Anda cerminkan, nanti setelah itu Anda udah dapat pencerminannya, yang di atas cermin itu Anda tambahkan 0 di depannya, yang di bawah pencerminan itu Anda tambahkan angka 1. Nanti Anda dapatkan kode Gray dengan 4 variabel. Nah, kemudian tadi kan kita mendapatkan bahwa kode Gray 2 bit ini adalah sebagai berikut ya. 00, 01, 11, dan 10. Nah, kalau Anda perhatikan di sini 00, 01, 110 merupakan urutan bilangan biner bukan gitu ya. Anda ingat lagi kalau 00 itu kan ini adalah biner dari 0 gitu ya. 01 ini biner dari 1. Nah, 11 ini biner dari 3 ya. Terus 10 ini adalah biner dari 2. Jadi artinya kalau kita lihat dia tidak berurutan ya, tidak merupakan urutan dalam bilangan biner. Nah, tapi memang seperti ini kode Gray itu memang tidak berurutan. Jadi yang perlu Anda ingat adalah kode Gray untuk 2 bit 00, 01, 11, dan 10. Nah, kemudian kita letakkan di sini kode Gray-nya gitu ya. Ini untuk yang 2 variabel. Kalau 2 variabel, jadi kita punya dah di sini kan berarti kalau saya masukkan ini 00 gitu ya. Ini 0, bukan 0, itu adalah ininya 1 ya. Berarti ini 1, 0. Yang ini adalah 0, 1, ini 1, 1. Nah, di sini kalau Anda perhatikan gitu ya. Jadi artinya kan ini urutannya 0 dan 1. 0 ini artinya punya si A, artinya adalah A aksen, berarti ya artinya ini kolom pertama ini merupakan A aksen gitu ya. Kemudian kolom kedua ini merupakan variabel A, kemudian baris pertama merupakan variabel B aksen, sedangkan baris kedua merupakan variabel B. Nah, ini berikutnya masih di keymap 2 variabel. Jadi ini kan tadi kita bisa menuliskan keymap 2 variabel itu menjadi dua model gitu ya. Model pertama dan model kedua. Yang model pertama ini artinya A aksen dan A itu ada di baris, sedangkan yang B aksen dan B ada di kolom. Kalau yang model kedua dibalik gitu ya. A-nya A aksen dan A ada di kolom, sedangkan yang B aksen dan B ada di baris. Nah, di sini nanti kalau Anda perhatikan gitu ya. Ini ada angka-angka nih. Ya, di dalam kotak itu ada angka 0, 1, 2, 3 gitu ya. Ini menyatakan adalah map value atau nanti mungkin Anda lebih kenal dengan minterm ya. Jadi minterm di sini, jadi minterm ke 0 itu adalah, jadi kalau Anda ingat lagi kemarin minggu lalu kita bahas minterm ke 0, berarti minterm ke 0 itu di sini berarti A aksen, B aksen gitu ya. Kan ini 0, 0. Minterm ke 1 berarti kan minterm ke 1 itu berarti kan 0, 1 ya. 0, 1 itu adalah, nah ini minterm ke 1 itu adalah A aksen B. Dan seterusnya gitu ya. Ini adalah minterm kedua, yang ini minterm ketiga. Tentunya kalau nanti Anda menggunakan model yang kedua, letak mintermnya juga akan berbeda gitu ya. Anda perhatikan di sini. Jadi tidak selamanya sama, dia akan mengikuti pada variabelnya. Nah, kadang juga menuliskannya itu kita bisa menuliskan dalam bentuk minterm ya. Jadi contohnya yang di sini yang saya punya model pertama A, B. Di sini saya bisa menuliskan jadinya begini. Minterm ke 0
ini min term ke-1, min term ke-2, min term ke-3. Ya, begitupun yang nanti yang ini, yang model kedua. Selanjutnya kita masuk ke ini. Misalkan saya punya suatu fungsi bool gitu ya, diberikan fungsi boolnya adalah min term ke-0 ditambah min term ke-1. Min term ke-0 itu adalah X aksen Y, kemudian min term ke-1 adalah kebalik ini ya. Yang X1 itu kan yang X aksen Y ya. Sedangkan min term ke-0 adalah X aksen Y aksen. Nah, di sini fungsi bool ini kita letakkan ke dalam keymap dua variabel. Nah, meletakkannya bagaimana? Meletakkannya berarti di sini adalah kita sesuaikan dengan ininya. Ini kan tadi X aksen Y gitu ya. X aksen Y berarti ini X aksen di sini. Kemudian Y di sini. Berarti saya tuliskan angka 1. 1 artinya di sini fungsi ini ada gitu ya, saya tuliskan angka 1. Kemudian yang variabel kedua adalah X aksen, Y aksen. X aksen, Y aksen ada di sini, ada di kotak yang baris pertama, kolom pertama gitu ya. Jadi kita tuliskan angka 1. Nah, selain yang di sini kan berarti tidak ada gitu ya, maka saya tuliskan ini 0. Ini saya tuliskan ini 0. Seperti itu. Ini kita baru memasukkan ke dalam keymap ya. Jadi kita belum menyederhanakan. Sebenarnya kan kalau kita sederhanakan dengan secara aljabar kita bisa seperti ini ya. Ini ya faktor yang samanya adalah X aksen ya. X aksen ini Y ditambah Y aksen. Y tambah Y aksen, Anda ingat hasilnya adalah 1. Jadi X aksen kali 1 ini hasilnya akan sama dengan X aksen. Ini secara aljabar. Tapi bagaimana nanti secara menggunakan keymapnya gitu ya. Ya, bersabar dulu. Nah, kemudian ini contoh lagi. Misalkan saya punya fungsinya adalah A aksen, B aksen ditambah A kali B. Ini juga sama. Kita letakkan A aksen, B aksen. Berarti ini dia min term ke-0 ya. Kita tulis angka 1 pada min term ke-0. Kemudian A kali B. A kali B ini merupakan min term ketiga. Maka kita isikan angka 1 pada min term ketiga, letaknya di sini. Nah, ini yang maka kita tuliskan seperti ini gitu ya. Yang lainnya adalah 0 yang tidak ada. Nah, sekarang kita masuk ke penyederhanaan pada keymap. Jadi ada beberapa teknik menyederhanakan dengan menggunakan keymap. Yang pertama yaitu adalah pengelompokan gitu ya. Jadi pengelompokan ini artinya kita mengelompokkan kotak-kotak yang ada pada keymap yang terisi bilangan 1 gitu ya. Bilangan 1 kita lingkupi, tapi bilangan satunya harus yang bersisian secara vertikal maupun horizontal. Nah, ini yang dikatakan bersisian itu kayak tadi ya, saya bilang itu dia berbeda hanya di 1 bit. Jadi kalau dia berbedanya 2 bit, dia tidak kita katakan sebagai bersisian. Kemudian pengelompokannya ini juga kita punya ada bermacam-macam gitu. Yang pertama adalah kita bisa mengelompokkannya itu secara duet atau dua kotak ini yang kita lingkupi gitu ya. Contohnya di sini misalnya Anda lihat ini yang lingkaran yang warna merah, saya melingkupi di sini. Kenapa? Karena di sini kalau Anda perhatikan ini adalah dua kotak yang saling bersisian gitu ya. Kenapa bersisian? Kalau kita lihat di sini adalah yang ini adalah kotak 01 dengan yang bawahnya itu adalah 11. Dia berbeda hanya di 1 bit gitu ya. Bitnya yang paling yang depan yang berbeda, yang belakangnya sama. Jadi kita bisa melingkupi. Kemudian yang warna biru, ini kita juga bisa melingkupinya karena dia bersisian juga gitu ya. Saya punya ini, yang ini itu adalah 10. Kemudian yang sebelah sininya, sebelahnya ini adalah 11. Ini juga berbeda di
1 bit ya, yang paling belakang yang berbeda, depannya sama. Jadi kita bisa melingkupinya untuk menyederhanakan suatu fungsi bool gitu ya. Kemudian kita bisa juga melingkupinya secara kuat, atau kuat itu berarti 4 ya, 4 kotak kita lingkupi. Jadi 4 kotak yang saling bersisian kita lingkupi. Nah, contohnya di sini adalah saya menggambarkan yang ini gitu ya. Kalau Anda perhatikan ini adalah 4 kotak yang saling bersisian. Jadi 00, 01, 11 dan 10. Dia saling bersisian. Kemudian ada juga oktet. Oktet ini artinya 8 gitu ya. Nah, pengelompokan 8 kotak bersisian pada keymap yang berisi angka 1. Oh ya, di sini kita melingkupinya kenapa yang angka 1? Karena kita bekerjanya pada fungsi boolnya yang bentuk SOP. Ya, karena sum of product yang kita inikan. Bisa nggak kita melingkupinya ke angka yang 0? Bisa gitu ya. Tapi berarti itu fungsi yang kita inikan adalah fungsi yang dalam bentuk POS. Ya, nanti kita belajar menyederhanakan fungsi bool dengan menggunakan canonic SOP maupun yang canonic POS gitu ya. Nah, sebenarnya dari 8 itu bisa juga 16 ya, tergantung nanti banyaknya variabelnya gitu ya. Jadi kalau ini kan saya 4 variabel, saya bisa 8 gitu ya. Nah, sebenarnya kalau yang 5 variabel, saya bisa mengelompokkannya 16 kotak yang saling bersisian. Itu juga saya bisa gitu ya. Boleh menyederhanakan seperti itu. Oh ya, di sini saya menuliskan di sini ya. Fungsi boolnya ini adalah minterm ke 1. Jadi kalau Anda harus tahu ya, ini minterm ke 1 itu berarti kan kalau 4 variabel berarti 0, 0, 0, 1 gitu ya. Minterm ke 1 letaknya ada di mana? 0, 0, 0, 1 ada di sini gitu ya. Kemudian minterm ketiga berarti 0, 0, 1, 1. Berarti Anda lihat 0, 0, 1, 1 ini. Tuh. Kemudian minterm kelima itu adalah 0, 1, 0, 1. Nah, yang mana? 0, 1, 0, 1. Ini minterm kelima. Ya, jadi kadang kita tidak menuliskan di sini letak mintermnya gitu ya. Minterm ke-7, berarti 7 itu adalah 0, 1, 1, 1 gitu ya. Ini 7 di sini dan seterusnya. Kemudian kita juga bisa melakukan penghapusan kelompok berlebihan atau redundan. Jadi di sini kita bisa menghapus kelompok berlebihan gitu ya. Kotak-kotak yang berisi angka 1 yang saling tumpang tindih dengan kelompok yang lainnya. Mungkin contohnya saya berikan di sini. Nah, di sini misalkan saya punya keymapnya untuk yang 4 variabel sebagai berikut ini gitu ya. Nah, ini kan kita bisa lihat nih. Ini yang bersisian saya boleh ke sini kan ya. Nah, melingkupinya nih. Jadi 22. Saya juga boleh ke sini. Terus saya boleh ke sini lagi gitu ya. Nah, ini yang disebut berlebihan itu artinya yang ini berlebihan gitu ya. Artinya saya melingkupinya, padahal angka 1 di sini saya sudah melingkupinya yang atas ini. Terus saya lingkupi lagi gitu ya. Maka di sini akan kita sebut sebagai berlebihan. Ya. Nah, ini contoh keterangannya ada di sini. Jadi kita bisa melingkupinya seperti ini bentuk-bentuknya. Yang dikatakan berlebihan tuh yang B gitu ya. Ini berlebihan karena sudah dilingkupi lagi gitu angka 1-nya. Jadi kalau yang ini nggak apa-apa, ini masih bisa kita tolerir gitu ya, karena hanya ada 1 di sini. Ini kita tidak sebut sebagai berlebihan, ini juga tidak gitu ya. Maka yang B ini kita sebut sebagai yang berlebihan gitu ya. Kemudian kita bisa melakukan proses penggulungan. Jadi kayak kita mengibaratkan keymap itu seperti selembar kertas gitu ya. Kemudian kita gulung, kita bisa menggulungnya itu yang penggulungannya ini hanya menggulung yang ujung-ujungnya saja kita temukan gitu ya. Jadi bisa
kanan kiri kita temukan, atau bisa juga atas dengan bawah yang kita temukan gitu ya. Nah, ini contohnya. Jadi saya punya key map-nya sebagai berikut. Kita bisa mengelompokkan atau menggulung gitu ya. Karena di sini kenapa bisa kita ini kan? Karena kalau Anda perhatikan ini saya punya ini ya. Nah, apakah dia bersisian gitu ya? Sebenarnya kita cek aja gitu ya. Berarti kan kotak yang di sebelah sini itu adalah 00 dengan 01 gitu ya, maaf. Dengan yang ini kalau kita lihat itu adalah 1001. Nah, dia kan bersisian ya. Kenapa? Karena dia berbeda hanya di satu bitnya ini. Berbedanya hanya di depan saja. Kemudian yang ini ya. Ini juga kalau kita lihat dia 0011 dengan 1011. Ini juga berbedanya hanya satu bit yang depannya saja. Maka kita bisa melakukan penyederhanaannya dengan menggulung gitu ya. Ini kita menggulung bagian atas ketemu dengan yang bagian bawah. Jadi kalau dibuatkan gambarnya seperti ini, sehingga setelah kita gulung kita bisa melingkupi nih. Ya, melingkupi 4. Ini kan ada 4 ya, 4 angka 1 yang saling bersisian. Kita bisa melakukan. Sebenarnya gini, boleh nggak Bu saya menginikan melingkupinya tidak seperti itu gitu ya. Misalnya saya melingkupinya karena ini 2 gitu ya, saya boleh nggak seperti ini? Sebenarnya ini boleh saja, tapi ini tidak sederhana kalau kita dapatkan gitu ya. Karena kita bisa lebih sederhana lagi dengan melingkupinya itu 4 kotak ini gitu ya. Jadi nanti ada aturan. Nah, ini aturan-aturan dalam key map. Jadi penyederhanaannya aturannya sebagai berikut. Nah, di sini yang kita lingkupinya harus sama gitu ya, angka 1 atau angka 0. Jadi kalau yang seperti ini kita katakan benar, yang ini salah. Kenapa salah? Karena melingkupinya ada 0 dan 1. Kalau mau 0 semuanya atau 1 semuanya. Jadi kalau 0 itu tadi saya bilang fungsinya adalah fungsi yang pos. Tapi kalau 1 semua berarti fungsinya yang SOP gitu ya. Kemudian kita melingkupinya itu secara horizontal atau vertikal. Kita tidak boleh melingkupinya secara diagonal. Jadi contohnya yang seperti ini tuh salah gitu ya. Jadi kita nggak bisa melingkupinya secara diagonal. Kenapa? Karena kalau Anda perhatikan di sini, kalau kita lihat ini adalah 01 dengan 10 gitu ya. Ini kan tidak bersisian ya kalau kita lihat ya. Karena dia berbeda di 2 bit. Jadi kita tidak bisa melingkupinya. Kemudian kalau yang sebelah kanan ini benar. Kenapa benar? Karena kita melingkupinya 2 sisi atau 2 kotak yang saling bersisian di sini. Ya, jadi seperti ini benar secara horizontal ataupun vertikal. Kemudian, nah di sini kita melingkupinya itu harus 2 atau 4 atau 8 atau 16 gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Jadi nanti harus melingkupinya 2 pangkat n cell gitu ya yang kita bisa lingkupinya. Jadi contohnya di sini kalau Anda lihat yang ini benar kita melingkupinya 2, nah yang ini salah, kita nggak boleh melingkupinya 3 kotak gitu ya. 3 kotak ini kita nggak boleh. Kemudian yang seperti ini juga benar, jadi 4 kotak ini kita lingkupi. Nah yang ini juga salah, kenapa? Karena melingkupinya tidak sama ya, ada angka 0-nya di sini. Harusnya kan 1 semua. Jadi kalau mau dia bisa melingkupinya tuh caranya seperti ini saja harusnya. Nah, gini harusnya gitu ya. Kalau kayak seperti yang saya lakukan ini akan benar. Kalau yang seperti yang pakai lingkupinya warna biru ini dia salah gitu ya. Nah, ini juga keterangannya. Ini yang tadi saya lakukan gitu ya. Kemudian nah, ini masing-masing melingkupinya itu kita usahakan yang paling besar gitu ya. Artinya
Di sini kalau yang ini kan Anda perhatikan ini salah. Kenapa? Karena ini dua-dua. Padahal ini kita bisa sekaligus gitu ya. Ini kan ada 4. Jadi kalau misalnya 4 bisa ya kita langsung ngambilnya 4. Jangan mengambil dua-dua seperti ini. Jadi sebenarnya ini boleh-boleh saja tapi nanti hasilnya tidak maksimal gitu ya. Yang akan maksimal itu kalau seperti ini kita melingkupinya. Gitu ya. Nah, atau juga dibolehkan di sini overlap. Nah, contoh overlap itu yang seperti ini ya. Tapi overlap di sini tidak berlebihan kalau di sini. Kalau ini tidak berlebihan, artinya apa sih? Sebenarnya kan kita bisa menggunakan prinsip apa ya namanya tuh? Berarti aduh lupa namanya. Jadi kalau misalnya saya misalnya ada variabel x ditambah x gitu kan ya, ini kan sama dengan x ya. Jadi artinya ini saya menambahkan lagi gitu ya, menambahkan fungsi atau variabel yang di sini saya tambahkan lagi sehingga 2 kali gitu ya saya tuliskan. Nah ini nggak apa-apa gitu ya. Nah ini yang ini tadi pengertian tentang penggulungan ya. Ini bisa digulung ke kanan dengan ke kiri atau atas dengan bawah. Nah, sekarang kita masuk ke cara teknik menyederhanakannya gitu ya. Nah, di sini saya punya fungsi boolnya adalah kalau Anda perhatikan di sini FA, B berarti ini adalah A aksen, B aksen. Anda lihat ya angka satunya gitu ya ditambah A aksen B gitu ya. Nah, di sini kemudian saya letakkan di dalam key map jadi seperti ini. Nah, kemudian kita melingkupinya. Karena kita lihat di sini adalah ada 2 kotak yang saling bersisian gitu ya. Nah, ini kita lingkupi. Nah, ini hasilnya itu adalah kita lihat dia ada di baris ini punyanya siapa? Oh, ini adalah barisnya A aksen. Maka ini hasil akhirnya adalah A aksen gitu ya. Nah, jadi hasil akhirnya sebenarnya kalau kita secara aljabar kan tinggal gini ya. A aksen dikalikan B aksen ditambah B. Nah, ini A aksen kali 1 sama dengan A aksen. Nah, ini secara aljabarnya. Tapi dengan menggunakan key map kita bisa langsung, oh ini hasilnya adalah A aksen gitu ya. Nah, contoh yang kedua. Nah, ini saya punya fungsi boolnya seperti ini yang A. Bisa nggak saya menyederhanakan? Oh, ini nggak bisa gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat, kita mesti melingkupinya seperti ini. Ini kan salah gitu ya. Nah, ini nggak boleh kita menyederhanakan seperti ini dengan menggunakan key map. Lalu bagaimana? Ya, ini adalah tinggal Anda tuliskan saja sebenarnya di sini. Jadi ini fungsi boolnya adalah berarti yang ini kan adalah apa nih? Anda lihat. A aksen B ditambah A, B aksen. Kalau Anda lihat dengan menggunakan aljabar pun kita nggak bisa menyederhanakan gitu ya. Karena apa? Ini A aksen, yang sini A, ini B, B aksen. Ya sudah, kita nggak bisa sederhanakan. Artinya ya seperti ini saja gitu hasil dari key map-nya juga seperti ini. Kemudian yang bagian kedua yang B di sini, kalau kita lihat di sini F A, B, jadi kita lakukan secara aljabar. Kalau di sini kan adalah fungsinya A aksen B ditambah A B gitu ya. Nah, di sini kita lihat variabel yang samanya adalah yang B ya. Jadi ini A aksen tambah A dikali B. Ini sama dengan 1 kali B, ini sama dengan B. Nah, Anda lihat juga di sini dengan menggunakan key map ini saya lingkupi nih. Angka satunya ini ada 2 yang bersisian ya. Saya lingkupi, dia ada di baris mana? Dia punyanya siapa? Kita lihat 1 ini berarti punyanya si B gitu ya. Maka hasil akhirnya ya kita langsung hasilnya ini akan sama dengan B gitu ya. Ini hasilnya kan B. Nah, yang nomor 3 ini kira-kira hasilnya apa? Apa hasilnya ini? Kita lihat, saya melingkupinya ada di mana ini? Oh, dia ada di kolomnya
ini 0 ya. 0 itu punya siapa? Punyanya A aksen. Maka ini hasilnya adalah A aksen gitu ya dengan menggunakan keymap. Nah, kalau secara aljabar gimana? Coba aja kita coba gitu ya. Berarti kan kalau secara aljabar saya tuliskan ini adalah A aksen B aksen ditambahkan A aksen B. Ini yang sama adalah A aksennya. A aksen dikalikan B aksen ditambah B. Ini akan sama dengan A aksen kali 1 sama dengan A aksen. Ya. Contoh keempat sekarang. Kalau yang ini, ini sebenarnya gambarnya sama ya. Ini kan gambarnya awalnya seperti ini gitu ya. Jadi kalau saya tuliskan ini F A, B. Nah ini fungsinya adalah berarti ini apa nih? A aksen B ditambah A B aksen ditambah AB. Nah di sini kalau kita menggunakan keymap yang ini sudah dilingkupi, Anda perhatikan. Nah yang sebelah sini adalah kalau hasilnya apa nih? Ini hasilnya adalah A gitu ya. Kalau yang warna ini hasilnya adalah B. Jadi dengan menggunakan keymap kita bisa dapatkan di sini hasil akhirnya FA, B. Ini hasilnya adalah A ditambah B gitu. Loh, bagaimana dengan yang ini gitu ya, dengan menggunakan apa namanya ini? Menggunakan aljabar kok hasilnya nggak sama kalau misalnya itu ya. Nah, ini misalkan Anda ini kan adalah apa nih? Ini yang samanya adalah ini yang A gitu ya. Ini A aksen B ditambah, ini saya nulisnya gini, A dikali B aksen tambah B. Nah ini akan sama dengan A aksen B ditambah A kali 1 sama dengan A aksen B ditambah A. Kok nggak sama gitu ya? Kenapa ini bisa nggak sama dengan yang ini? Padahal dengan menggunakan keymap kita dapatkan A tambah B. Nah sebenarnya kita juga bisa. Jadi ini saya hapus dulu gitu ya. Ini saya hapus. Jadi di sini saya boleh saja menginikan, saya tuliskan gini ya, A aksen B ditambah AB aksen ditambah AB ditambah apa nih? Ditambah AB gitu ya. Jadi kenapa saya tuliskan AB lagi 2 kali? Ya karena kita menggunakan sifat yang tadi saya bilang. X tambah X sama dengan X gitu ya. Jadi yang AB ini saya tambahkan. Kenapa saya menambahkan? Saya punya tujuan gitu ya. Jadi ini saya tuliskan A aksen B ditambah AB. AB-nya saya pindah ke sini. Kita gunakan sifat komutatif. AB aksen tambah AB. Nah, di sini kita bisa dapatkan ini yang samanya adalah B-nya ya. Maka saya bisa tulis gini, ini ditambahkan ini yang samanya adalah A-nya. Nah, jadi kalau Anda lihat hasilnya di sini adalah 1 kali B ditambah A kali 1 sama dengan ya A tambah B gitu ya. Hasilnya kan sama gitu ya dengan yang kita gunakan dengan keymap. Nah, ini secara aljabar. Nah, kalau misalnya Anda tidak menggunakan trik yang kayak saya tadi gitu ya. Dengan menambahkan ini, tentunya kita akan dapatkan hasil yang berbeda gitu. Tapi dengan keymap kita bisa langsung kelihatan, oh ini harusnya adalah seperti ini melingkupinya. Hasilnya adalah A tambah B. Ya, akan lebih sederhana. Kemudian contoh berikutnya di sini. Nah, ini juga sama gitu ya. Setelah kita lingkupi,
Ini kita lingkupi ke sini, ini hasilnya adalah, ini punya siapa? Ini adalah punyanya A aksen gitu ya. Kemudian yang ini kalau kita lingkupi, ini hasilnya punya siapa nih? Oh, dia ada di baris B. Maka nanti hasil dari fungsi ini adalah kita sederhanakan A aksen ditambah B. Ini menggunakan keymap gitu ya, dan lebih cepat. Nah, sekarang yang ini hasilnya berarti apa nih gitu ya. Ini juga di sini sudah ini saya tuliskan. Ini saya lingkupi, berarti ini hasilnya adalah A. Yang ini saya lingkupi, hasilnya adalah B. Sehingga nanti Anda dapatkan hasilnya di sini adalah A ditambah B, gitu ya. Nah, ini contoh yang tadi ya. Kalau melingkupinya hanya seperti ini yang satu sendirian, tentunya nanti hasilnya jadi A B aksen ditambah B. Nah, nanti kalau misalnya ke dalam rangkaian, ini kita sebut yang tidak sederhana ini ya. Yang sederhana adalah A tambah B. Karena kita hanya membutuhkan A dan B saja. Tapi kalau yang di sini berarti ini membutuhkan ada operator N, ada operator OR gitu ya. Terus artinya A dengan B aksennya di N-kan dulu, kemudian di OR-kan dengan B. Tapi kalau yang di sini kan hanya kita punya satu gerbang saja gitu, gerbang OR gitu ya, A dan B. Nah, ini merupakan kemungkinan pada keymap dua variabel ya. Jadi di sini nanti bisa lihat, ini kalau saya cuman punya satu seperti ini gitu ya, yang lainnya 0, maka kalau Anda sederhanakan ya hasilnya adalah A B aksen gitu ya. A aksen B. A aksen B di sini. Kemudian yang ini adalah berarti A B dan seterusnya. Ini kan cuma satu ya. Dan seterusnya. Nanti Anda bisa lihat. Ada sebanyak berapa tuh? 16 apa ya? 12. Nah, ini adalah kesimpulan untuk keymap dua variabel. Jadi kalau tidak ada kotak yang kita lingkupi, itu hasilnya adalah 0. Kalau satu kotak kita lingkupi, maka keluarannya itu atau outputnya adalah dua variabel gitu ya. A aksen, B aksen. Kalau dua kotak saya lingkupi, maka keluarannya adalah satu variabel. Ya, ini hasilnya adalah, ini kan B aksen gitu ya. Karena satu variabel. Kemudian kalau 4 kotak saya lingkupi, itu hasilnya adalah satu. Artinya kalau di sini misalnya saya punya angka 1 semua. Nah, ini A, terus ini B. Kalau 4 kotak saya lingkupi semuanya, ini adalah hasilnya akan 1. Tuh ya. Kemudian kita lanjut masuk ke keymap 3 variabel. Nah, ini membuat keymap 3 variabelnya awalnya seperti ini gitu ya. Yang A aksen saya buat A dan A aksen, kemudian B aksen dengan B saya buat seperti ini kotaknya, pembagiannya. Nah, yang C ini kan tidak boleh sama dengan yang A maupun yang B. Kalau misalnya sama, nanti kan akan menumpuk gitu ya. Makanya saya membuat di sini untuk yang C adalah C-nya ada di tengah, sedangkan yang C aksennya ada di pinggir-pinggir. Nah, dari ketiga diagram ini kalau saya tumpuk akan jadi yang seperti ini keymapnya. Jadi nanti bacanya gimana? Nah, ini caranya nanti. Nah, digabungkan gitu ya. Anda perhatikan di sini, ini kan kalau kita lihat yang di sini ini selnya A aksen, kemudian B aksen, C aksen gitu ya. Nah, tapi kan yang kita perhatikan di sini yang kolomnya ya, karena barisnya itu hanya A aksen dan A saja. Jadi yang di sini itu ini adalah karena dia ada di B aksen, C aksen. Jadi saya tulis ini B aksen, C aksen. Yang berikutnya adalah B aksen, C, di sini BC dan BC aksen. Maka jadinya seperti ini. Atau dituliskan dengan menggunakan kode gray. Anda perhatikan ini kode graynya gitu ya.
Jadi kan kode gray dari yang dua variabel tadi kan 00, 01, 11, 10. Ini jangan sampai salah urutan kode gray-nya. Nanti kalau Anda salah urutannya, Anda akan mendapatkan hasilnya juga yang tidak sesuai gitu ya, akan salah. Nah, ini desain pemetaannya. Jadi kalau misalnya artinya ini kalau misalnya gini ya, misalnya saya punya angka satunya ada di baris pertama. Kalau kita lingkupi berarti ini hasilnya adalah A aksen gitu ya. Jadi untuk mendapatkan A aksen berarti Anda harus melingkupi baris pertama. Kalau ingin mendapatkan A berarti Anda harus melingkupi baris kedua. Kalau ingin mendapatkan C berarti Anda harus melingkupinya kolom kedua dan kolom ketiga. Kalau Anda ingin mendapatkan C aksen, berarti Anda harus melingkupinya pada pada kolom pertama dan kolom keempat, gitu ya. Jadi di sini kalau Anda gini, nah ini kan kalau saya lingkupinya kan ke sini gitu ya. Saya gulung, ini saya menggulung, saya lingkupi, dapatnya ini adalah C aksen, ya hasilnya adalah C aksen. Tapi kalau misalnya Anda pengen dapat yang B itu berarti Anda melingkupinya pada kolom ketiga dan kolom keempat. Nah, berikut model untuk 3 variabel. Ini sebenarnya modelnya ya ada 4 gitu ya. Nah, ini cuma merubah baris dengan kolomnya. Jadi di sini yang model pertama bentuknya seperti ini, A-nya sebagai baris, BC-nya sebagai kolom gitu ya. Atau model keduanya C-nya sebagai baris, AB-nya sebagai kolom. Nah, tentunya ini ada angka-angka ya, seperti saya bilang tadi, angka-angka ini menyatakan minterm. Jadi mintermnya ini belum tentu sama letaknya pada model yang lainnya gitu ya. Jadi Anda lihat di sini urutannya akan tidak sama. Begitupun yang model ketiga dan keempat. Ini juga letak-letak mintermnya juga akan tidak sama gitu ya. Nah, ini ada contoh. Misalkan saya punya fungsi boolnya sebagai berikut ini ya. Kalau dituliskan, jadi kan ini fungsi boolnya B, C, ini adalah A aksen, B aksen, C aksen, ditambah A aksen, B aksen, C, ditambah A, B aksen, C, ditambah A, B, C aksen, ditambah A, B, C. Nah, kan awalnya seperti ini, diberikan fungsi bool sebagai berikut, kemudian ini dia menggunakan tabel gitu ya. Nah, kita menggunakan key map-nya di sini kita letakkan sesuai dengan yang fungsinya tadi. A aksen, B aksen, C. Dia ada di mana? Ada di baris pertama, kolom pertama gitu ya. Ini adalah A aksen, B aksen, C aksen. Kemudian A aksen, B aksen, C. A aksen berarti ada di baris pertama, B aksen C itu berarti kan ini 01 gitu ya. 01 ada di kolom kedua. Jadinya ini di sini kita letakkan. Kemudian A, B aksen C. A itu ada di baris kedua, B aksen C itu kolom kedua. Ini dan seterusnya. Nah, setelah ini kemudian kita lingkupi, kita sederhanakan gitu ya, kita lihat. Kita lihat di sini. Nah, ini lingkupinya seperti ini, melingkupi dua karena ada dua kotak yang saling bersisian. Ini kita lihat hasilnya adalah A aksen, B aksen. Nah, gimana bacanya ini gitu ya. Ini Anda lihat saja, dia ada di baris apa? Oh, dia ada di barisnya A aksen. Sedangkan kolomnya yang mana? Kolomnya itu Anda lihat yang samanya. Yang samanya adalah ini kan yang paling depannya ya. 0, 0. Yang belakangnya kan berbeda tuh. 0 dengan 1. Artinya yang ini adalah B aksen gitu ya, karena 0 tuh ada di
ini B aksen. Maka hasilnya adalah A aksen, B aksen. Kemudian yang ini saya lingkupi, kita lihat dia ada di mana? Oh, dia ada di barisnya A. Kolomnya kolom berapa? Kita lihat ini. Yang samanya adalah belakangnya ya. Ini yang samanya, angka 1-nya. 1 itu artinya apa? 1 itu artinya adalah punyanya C. Jadi hasil akhirnya di sini adalah AC. Kemudian yang ini kita lingkupi. Kita lihat lagi, ini juga ada di baris A. Dia ada di kolom mana? Oh, kolomnya yang samanya di depannya. Depannya ini artinya 1. 1 itu adalah B. Jadi hasilnya adalah AB. Sehingga kalau kita gabungkan, jadi atau kita sederhanakan, ini hasilnya adalah AC ditambah AB ditambah A aksen, B aksen. Ya, nanti ini kalau Anda ini belum yakin, Anda bisa menggunakan secara aljabar ya. Anda jabarkan ini yang fungsi di atas itu, Anda sederhanakan, nanti dapatnya seperti ini. Kalau misalnya kok tidak sama, berarti ada yang seperti kayak tadi saya lakukan gitu ya. Ada yang Anda perlu menambahkan fungsi atau ini variabelnya, tambahkan lagi gitu ya. Nah, ada contoh di sini. Kalau Anda perhatikan di sini, untuk contoh yang pertama gini ya, ini boleh nggak saya lingkupi nih? Ternyata kalau kita lihat ini kan tidak ada dua dua kotak yang saling bersisian yang ini ya, yang pertama ini. Jadi di sini kita tidak bisa menyederhanakannya dengan menggunakan keymap ya. Kita gulung pun juga. Nah, kalau misalnya digulung apakah nggak bisa? Misalnya digulung kiri dan kanan gitu ya. Kalau Anda perhatikan di sini, ini adalah letaknya adalah 1, 0, 0. Kemudian yang satu yang atas ini adalah 0, 1, 0. Kalau Anda perhatikan dia berbedanya di 2 bit ya. 1, 0 dengan 0, 1. Maka artinya apa? Dia tidak bertetangga. Jadi atau tidak bersisian. Jadi kita nggak bisa melingkupinya secara dengan menggunakan penggulungan gitu ya. Nah, jadi di sini kita hanya bisa menuliskan fungsinya saja. Jadi fungsinya di sini kalau kita lihat adalah A, B aksen, C aksen ditambahkan yang ini adalah A aksen, B, C aksen ditambahkan yang bawah ini A, B, C. Ya, seperti ini aja. Jadi nggak usah Anda sederhanakan karena sederhana pun nggak bisa, ini nggak ada yang sama ya. Kemudian yang kedua yang kedua kalau kita lihat ini kita melingkupinya 4 kotak ya, secara 4 kotak bersisian kita lingkupi. Dan ini hasilnya kalau Anda sederhanakan berarti adalah A aksen gitu ya hasilnya. Karena dia ada di mana? Dia ada di barisnya A aksen gitu ya, 0 ini. Maka hasilnya adalah A aksen. Nah, kalau ini hasilnya adalah C. Kenapa C? Karena kita lihat di sini kita melingkupinya kan seperti ini ya, 4 kotak yang saling bersisian. Dia 4 kotak ini ada di barisnya A aksen maupun di barisnya A gitu ya. Tapi kita lihat kolomnya, dia di kolom mana? Kita lihat yang samanya. Yang samanya itu yang paling belakang di sini. Yang paling belakang berarti apa itu? Belakang itu adalah C gitu ya. Maka hasilnya ini adalah C. Jadi kalau Anda sederhanakan, ini hasilnya adalah C. Ya, kalau Anda lakukan secara manual pun ini bisa gitu ya. Jadi yang ini kan kalau ini kan yang samanya adalah A aksen C ya.
Jadi ini A aksen C, ini kan B aksen ditambah B. Kemudian ini kalau kita sederhanakan, ini yang samanya adalah AC. B aksen tambah B. Nah, yang ini hasilnya kan A aksen C. A aksen C. Yang ini hasilnya AC. Nah, A aksen C ditambah AC, ini kalau kita inikan adalah C-nya yang sama kan ya. Jadi A aksen ditambah A dikalikan C. Ini 1 dikali C sama dengan C. Nah, ini secara aljabar. Tapi dengan Kimap kita lebih mudah. Oh, ini hasilnya C, gitu ya. Contoh berikutnya. Nah, ini berarti yang garis biru ini kalau kita sederhanakan hasilnya adalah A aksen, sedangkan yang warna merah ini saya lingkupi hasilnya adalah, kita lihat yang samanya adalah ini gitu ya, B, maka ini hasilnya B. Sehingga fungsi ini akan, kalau saya sederhanakan hasilnya adalah A aksen ditambah B. Berikutnya ini kita bisa lakukan dengan penggulungan. Nah, dengan menggulung, ini kita gulung, terus kita lingkupi, kita lihat hasilnya yang samanya apa. Kita lihat yang samanya adalah yang belakangnya ini ya. Yang depannya kan berbeda. Maka hasilnya adalah, ini kalau disederhanakan hasilnya C aksen. Ini ada soal latihan, nanti Anda kerjakan. Saya langsung ke 3 variabel dulu. Ini kesimpulannya. Jadi kesimpulan di sini, jadi kalau kita melingkupinya satu kotak kita lingkupi, maka keluarannya adalah 3 variabel, gitu ya. Nah, ini kan A, B aksen, C aksen 1 nih. Kalau cuma satu kotak. Kalau 2 kotak kita lingkupi, misalnya contohnya ini saya lingkupi begini gitu ya. Ini hasilnya adalah kita punya 2 variabel ya. Berarti ini hasilnya kalau kita lingkupi ini adalah B, C aksen kalau saya punya 2 variabel. Kalau 4 kotak saya lingkupi, maka keluarannya adalah 1 variabel output gitu ya. Ini 1. Jadi ini hasilnya kalau kita lingkupi, ini hasilnya adalah sebentar, ini salah ini ya. Ini bukan A ya. Harusnya ini kan 01, ini BC. Ini hasilnya harusnya B nih, bukan A. Karena dia yang samanya ada di sini kan, yang depan. Ya, hasilnya adalah B. Oh, ini 4 variabel. 4 variabel saya lewat dulu saja apa ya? Sebentar. Ini 4 variabel. Oh ya, nggak apa sedikit. Saya masuk ke 4 variabel dulu. Jadi di sini kita punya Kimap dengan 4 variabel. Nanti bentuknya seperti ini. Sebenarnya bisa juga nanti bentuknya Anda boleh saja mau misalnya A terus ininya B C D gitu ya. Ini boleh, tapi nanti kesininya akan ini ya. 3 variabelnya Anda harus hati-hati membuat kode gray-nya gitu ya, tapi mungkin baiknya gini aja, kita dua-dua gini saja lebih aman. Nah, ini adalah untuk yang 4 variabel. Jadi di sini Anda ingat lagi kode gray-nya 00, 01, 11, 10 ya, untuk yang AB maupun CD. Nanti ini ada 2 model. Letaknya mintemnya sesuai dengan yang variabelnya gitu ya. Nah, kemudian kita juga bisa menginikan ya. Jadi ini kalau misalnya ini desain pemetaan ya. Artinya kalau saya ingin mendapatkan variabel A, maka saya harus mengisi di sini gitu ya. Mengisi angka satunya di sini nih, di kolom ketiga dan kolom keempat. Kalau ingin mendapatkan A aksen, berarti saya harus di kolom pertama dan kolom kedua harus dilingkupi semuanya. Kalau ingin mendapatkan B, B itu ada di ini ya. Jadi B-nya itu ada di sini. Ini B.
B itu ada di kolom kedua dan kolom ketiga. Kalau B aksen berarti ada di kolom pertama dan kolom keempat. Kalau mau dapatkan C itu ada di baris ketiga dan keempat. C aksen ada di baris pertama dan kedua. Kemudian D itu ada di baris kedua dan ketiga. Kemudian yang D aksennya ada di baris pertama dan baris keempat. Itu adalah letak-letak key map-nya. Nah, terkadang juga saya menuliskan key map-nya tanpa membuat ininya ya, tanpa menggunakan kode gray. Jadi saya menunjukkan seperti ini. Saya memberikan ada garis tebal di sini, artinya dia akan bernilai A itu kalau ada di kolom ketiga dan kolom keempat. Berarti yang kolom pertama dan kedua itu adalah A aksen. Jadi saya nggak perlu menuliskan A aksennya gitu ya. B aksennya, C aksen, dan D aksen nggak perlu. B ini ada di, berarti B-nya ada di kolom kedua dan kolom ketiga. B aksennya kolom pertama dan kolom keempat. Gitu. Dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau saya meletakkan angka 1 seperti ini, berarti kita tinggal bisa baca ini. 1 ini ada di mana? Oh, dia ada di A aksen, kemudian di B aksen, ada di C aksen, ada di D aksen ya. Terus kalau satu yang ini apa nih? Berarti ini A, B, C, D itu ya. Kalau yang ini apa? Ini tuh adalah A aksen, B, C aksen, C aksen, D. Yang ini adalah A, B aksen, C, D aksen. Tuh, jadi terkadang saya nggak menggunakan kode gray. Nah, sekarang contohnya seperti ini. Kalau seperti ini kita menjalankannya gimana nih? Kita lihat yang ini gampang yang ini. Ini tuh berarti ada di mana nih? Dia ada di A mungkin nggak? Oh tidak, karena yang satunya ada di A, satu lagi ada di A aksen. Jadi hasilnya tidak mungkin A atau A aksen. Tapi dia ada di B gitu ya. Nah, ada di B. Ada di mana lagi angka 1 ini? Yang warna biru saya lingkupi. Angka 1 itu ada di C. Ya. Maka saya bisa tuliskan B, C. Kemudian ada di mana lagi? Dia ada di D aksen karena ada di baris keempat itu kan menyatakan D aksen ya. Maka hasilnya adalah B, C, D aksen. Kemudian yang warna merah ini ada di mana dia? Oh, dia ada di selnya A aksen. Ada di mana lagi? Ada di B aksen. Ada di mana lagi gitu ya? Ada di C aksen. Terus di D juga enggak, karena yang satunya di D, yang satunya di D aksen. Sehingga kalau saya sederhanakan, maka fungsi bool ini dengan menggunakan key map, saya sederhanakan hasilnya adalah A aksen, B aksen, C aksen ditambah B, C, D aksen. Nah, kemudian yang ini. Yang ini kalau saya sederhanakan adalah A tidak ada di B atau B aksen, kemudian ini adalah C aksen, kemudian dia ada di D aksen ya. Yang warna merah ini adalah A di B tidak, C aksen, D ya. Nah, kemudian kalau yang ini hasilnya dia tidak di A atau di A aksen ya, tapi dia di B, di C aksen, kemudian ada lagi di D aksen. Nah, sekarang yang warna tadi kan hampir sama ya. Yang warna hijau sudah sama ya. Tadi hijau ini ada, yang warna biru ada. Cuman berbedanya sekarang adalah yang warna kuning dan merah ini ya, lingkupinya ya. Jadi yang hijau dan biru tidak saya inikan, Anda sudah ini, saya menginikan ini saja. Maka yang warna merah ini adalah berarti dia ada di A,
ada di B aksen, ada di C aksen, gitu ya. Yang warna kuning ini dia ada di mana? Ada di A, kemudian ada di B, ada di C aksen. Ya, untuk yang hijau dan biru sama dengan yang atas ya. Nah, sekarang kalau melingkupinya berbeda lagi seperti ini. Yang hijau tadi sudah ada, yang merah ini adalah berarti kalau kita lihat dia ada di mana nih? Dia ada di A, ada di B tidak, di B aksen juga tidak, tapi ada di C aksen. Di D gimana? D-nya juga tidak, D aksen juga tidak, gitu ya. Jadi ini A, C aksen. Yang warna hijau ini tadi adalah B, C aksen, D aksen, ya. Ya, untuk yang lainnya latihan ya. Silahkan Anda kerjakan latihannya, ini banyak. Nanti untuk yang posnya kayaknya tidak keburu. Silahkan Anda latihan itu saja.